Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Yes, we are back. Gua excited banget bisa record podcast lagi. Dan karena kita lagi 17-an hari ini, HUT RI nomor 76, selamat buat Indonesia. Kita akan ngobrolin of course tentang sejarah makanan Indonesia bersama Chef Wira Hardiansyah. Nah, kali ini topiknya adalah arti di belakang sebuah makanan. Karena semua makanan itu ternyata ada maksudnya. Ada yang maksudnya buat jualan, ada yang maksudnya buat menyebarluaskan agama, dan masih banyak lagi maksud-maksud tersembunyi dari sebuah makanan itu. Mulai dari tempe, tumpeng, sambal, kerupuk, semuanya ada artinya. Kalau di mata food researcher kayak Wira. Oke, as always gue mau ingetin yang belum subscribe di YouTube channel kita, please do subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Juga follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, check out our Instagram @RayJensenRadio. Without further ado, please welcome Chef Wira Hardiansyah. Enjoy the show. Mas Wira, apa kabar? Baik Ray. Gimana masa PPKM? Ya, Outlet gimana outlet lo aman? Lo kan punya warung kan? Ada. Ya bertahan lah ya. Bisa, kita harus coba bertahan lah. Yoi. Nah, ini episode pertama nih sejak PPKM. I'm so excited to do this podcast again. Dan karena ini temanya lagi HUT RI ke-76. Seperti biasa, pokoknya dari pertama kali kenal Wira, gue udah bilang setiap bulan Agustus itu lu gue booking deh udah pasti. Jadi buat pendengar kita yang belum tahu Wira siapa, dia adalah traveling chef, dibilang sama orang-orang media sih traveling chef. Kerjaannya research makanan Indonesia, dan bukan makanannya aja tapi juga sejarahnya. Ini episode lu ketiga ya kesini. Iya. Dan kita udah ngomongin banyak, boleh cek langsung kalau mau nonton episode kita yang sebelumnya. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Wir? Kan lagi 17-an. Boleh? Apa? Makanan Indonesia yang identik dengan perayaan 17-an? Kalau di kepala gua kan itu udah pasti ada lomba makan kerupuk. Oke. Ya kan? Terus ada makanan apa lagi? Kalau gini ya, kalau persepsi tentang makanan kemerdekaan itu sebenarnya, atau apakah makanan pas kita perayaan 17-an atau makanan pas detik-detik proklamasi mungkin lebih menarik detik-detik proklamasi tuh, karena gue yakin lu doang yang tahu. Sebenarnya gini, makanan pada saat detik-detik proklamasi itu ada satu bukunya Sultan Syahrir. Yaitu di situ dia bilang pada saat perumusan teks proklamasi ya, itu pas puasa. Oke. Uniknya makanannya simpel-simpel tuh enggak? Makanannya Sultan Syahrir bilang di situ tuh nasi goreng, telur dadar, ikan sarden. Ikan sarden? Oke. Gitu. Ada lagi tempe tahu. Nah, Sultan Syahrir tuh cuman bilang itu. Oke. Gitu loh. Artinya bisa itu makanan kemerdekaan atau makanan sehari setelah Presiden dilantik, Presiden Soekarno, seperti sate. Mestinya ada kayak big celebration gitu dong kayak. Iya guys. Nah, pada saat big celebration, detik-detik proklamasi, makanannya apa? Ada yang mungkin yang di rumah juga nggak ada yang tahu ya. Ada nama minuman namanya es sangsaka. Es sangsaka, keren banget namanya. Ini beneran ada es sangsaka, cuman sekarang udah menghilang. Es sangsaka tuh simple, Ray. Es sangsaka itu cuman kolang-kaling. Iya, kolang-kaling. Diwarnain merah. Ya, sama kelapa muda. Putih. Merah putih. Wow, oke. Ini gue nggak ngada-ngada, cuman minuman. Enggak, maksudnya dalam artian
itu tuh menu bukan dibilang menu kerajaan ya, menu istana zaman dulu tuh. Jadi ketika bahkan minuman itu hampir sering selalu dan wajib ada ketika Indonesia atau Soekarno mimpin itu ketika kedatangan tamu-tamu. Oke, jadi mau dibikin minuman nasional lah. Indo Kenapa ya. sih minuman itu jadi wajib? Soekarno bilang kalau kita meletakkan es sangsaka itu seperti kita di atas meja, seperti kita meletakkan bendera merah putih di atas meja. Wow. Nah makanya gue bilang tadi makanan kemerdekaan ini apa? Makanan yang pada saat kita detik-detik kemerdekaan. Nah kalau makanan saat detik-detik kemerdekaan yang tadi gue sebut. Oke. Nah terus kenapa nih gue punya pertanyaan. Kenapa lomba makan kerupuk? Kenapa kayak ya identik kan dari kecil dulu kalau ada perayaan 17 Agustus gitu habis upacara kan ada games tarik tambang apa panjat pinang terus lomba makan kerupuk. Kenapa kerupuk? Kerupuk itu bisa dibilang bukan pas zaman Belanda ya, bisa dibilang pas zaman Jepang itu kerupuk itu makanan menengah bawah ya, makanan kesengsaraan ya, gitu loh. Karena pada zaman Jepang ya, kita tuh nggak bisa bener-bener. Semua bangsa kecuali Jepang tuh nggak bisa kelihatan mewah. Jadi simbolnya itu sebenarnya ya seperti kita memakan penderitaan. Penderitaan itu masih bisa lo nikmatin. Oke. Itu simbolnya sih, gitu. Dan itu gue pernah ngobrol sama salah satu temen gue, sama kayak gue sejarah, cuman kalau dia mainan. Gimana mainan maksudnya? Maksudnya temen gue ada satu lagi, dia mengupas sejarah mainan Nusantara, mulai dari gobak sodor, terus petak umpet tuh apa sih filosofinya, ada temen gue yang kayak gue gini. Harus gue undang tuh. Iya, dia tuh kayak gitu ngebahasnya, kenapa sih disebutnya tap benteng, apa sih filosofinya. Nah jadi gue pernah nanya, kenapa sih harus kerupuk? Maksud gue gitu loh, panjat pinang pun kenapa sih harus pohon pinang, kenapa gak kelapa? Iya kelapa kan lebih enak gitu kan. Maksudnya iya. Kenapa sih harus pinang gitu loh. Kan identiknya kalau kita dengan bidang kuliner kita kan pinang itu kan sejenis buah untuk obat, untuk makanan. Dia bilang sebenarnya pinang bisnis itu bukannya apa ya. Karena letaknya itu pinang itu dulu di kota atau di tempat ramai gitu. Dan pohon pinang itu lurus, tidak seperti pohon kelapa yang sedikit bengkok gitu. Dia bilang asal muasalnya dari situ. Ya kalau kerupuknya? Kalau kerupuk itu yang tadi dia bilang kita tuh kerupuk itu menurut dia makanan penderitaan zaman Jepang. Jadi kalau kita makan itu menikmati. Oke. Jadi lu masih bisa menikmati di masa kesusahan. Betul gitu. Jadi lu diajarin walaupun lu susah, lu masih bisa enjoy dengan makanya diadakan lomba seperti itu. Nah lu kan kemarin juga kirimin gua itu artikel tentang sejarah kerupuk. Ya kan yang cukup menarik buat didiskusikan. Ya kan sejarah kerupuk guys, coba lu bayangin. Gimana bro, mulai dari mana nih sejarah kerupuk di Indonesia? Soalnya lu ada artikel di dalamnya dari abad keberapa gitu udah ada gitu kan. Iya. Itu tertulis di mana? Ada salah satu prasasti, gue lupa prasastinya itu di Bali. Itu ada sejenis makanan dari kulit kerbau. Kulit kerbau terus dijemur gitu. Ya udah diolah. Iya, ya kerupuk gitu udah pasti. Namanya rambak. Ya kerupuk kulit. Nah, jadi kerupuk yang pertama kali mungkin ya selama penelitian gue mungkin benar mungkin salah. Pertama kali ya rambak atau kerupuk kulit. Oke. Gitu loh. Ya, jadi dagingnya dimakan, kulitnya nggak tahu mau diapain, diolahnya seperti itu gitu kan. Betul. Jadi itulah bukan asal muasal ya, definisi kerupuk pada zaman dulu. Gitu loh. Jadi dijemur, apapun yang dijemur terus diolah kembali. Gitu ya jadi seperti crispy yang sekarang hampir semua Michelin star bahkan
ngebuat yang Iya, yang crispy. crispy. Iya, yang crispy. Kita udah dari zaman kapan gitu ngelakuin hal itu? Iya, dan lu bilang dari prasasti, berarti kan itu zaman kerajaan. Iya. Tuh, kalau begitu. Zaman prasasti itu bukannya kayak kalau lu belajar IPS, ya kan itu kan kalau Indonesia awalnya kerajaan Hindu-Buddha dulu. Betul. Ya kan, Majapahit segala macam. Ya gak sih? Betul. Lu bilang gue nih kalau salah nih. Iya, gak apa-apa. Ya kan, terus ada zaman kerajaan Islam juga. Betul. Ya kan, terus ada waktu dijajah Belanda, dijajah Jepang gitu kan. Nah, berarti kerupuk itu salah satu makanan yang udah ada dari awal mula dulu. Jadi gini, sekarang gue akan merubah mindset lo tentang prasasti. Oke. Ya. Prasasti makanan itu tidak ada resep. Tapi menyebutkan. Dan para arkeolog, para antropolog semua sepakat bahwa ini tuh ini tuh ini. Nah, yang kedua, prasasti itu kan diary. Iya, catatan gitu kan. Catatan. Iya. Artinya apa? Ketika prasasti tersebut mencatut atau menulis kata kerupuk atau rambak, artinya budaya itu bisa jadi sebelum abad ke-7, sebelum abad ke-6. Seperti lu melihat makanan mie ayam sekarang, gue tadi makan mie ayam gitu. Tapi mie ayam itu kan udah ada dari zaman kapan. Nah, baru lu tulis di diary kan. Nah, itulah prasasti. Jadi prasasti, gue selalu ngomong dimanapun, seumpamanya kayak kerupuk itu catatannya memang abad ke-7. Tapi itu hanya catatan berbentuk prasasti. Bukan lahir pada saat abad ke-7. Iya. Bisa jadi jauh sebelum itu. Iya itu kan catatannya gitu kan. Iya kan. Nah itu loh. Jadi kayak mungkin salah satu makanan ya bisa dibilang yang dari zaman dulu sampai sekarang itu bisa dibilang jauh, bahkan sebelum agama Hindu datang tuh ya. Itu kerupuk mungkin udah ada. Apalagi kerupuk kulit. Nah baru di Jogja bahkan ada yang namanya sambal godok. Yang sambal krecek. Orang lebih kenalnya sambal krecek. Iya, yang pakai gitu. kerupuk ya. Betul, sambal godok. Itu kan udah sambalnya udah dari zaman dulu. Kerupuknya juga udah dari zaman dulu. Nah terus dari zaman-zaman sendiri itu pasti kan punya influence-nya masing-masing. Betul. Ya kan? Betul. Kalau misalnya dari awal influence ke kerajaan Hindu-Buddha dulu dari soal makanan, itu kayak gimana ke Indonesia? Pada zaman itu gue mikirnya kayak, gak tahu ya, gue gak tahu sejarah, mungkin pada mikirnya bukannya makan yang ada aja gitu. Apa udah ada budaya besar sih? Gini, prinsipnya, pada prinsipnya ada dua. Ada budaya pendatang mengadopsi, menyatu dengan budaya kita. Ada yang budaya kita kekeh, ada yang budaya mereka kekeh, atau tetap dia tidak. Bahkan ada kita yang meniru. Satu contoh gini, gue akan bicara contoh kecilnya soto. Lu di mana-mana lu bisa temu soto ya. Iya, soto macam-macam. Ya kan, soto itu semua arkeolog, semua peneliti sepakat bahwa soto itu dari bahasa Tionghoa. Ya, artinya jeroan babi dan daun. Oke, herbs ya. Iya. Nah, soto itu nggak langsung diadopsi, enggak. Soto itu awal-awal hanya di pelabuhan. Kenapa di pelabuhan? Ya karena di sono dagangnya. Karena di situ kan seringnya berinteraksi dengan orang-orang Tionghoa, gitu. Nah kemudian rame, ditirulah oleh orang Nusantara, baru menyebar makanan. Sama halnya dengan ketika orang India datang. Ketika kalau lu tahu sejarahnya gulai. Iya itu kayak gulai kalau makanan Sumatera gitu, Padang gitu kan gulai ya. Itu dengan sebelum corona ini gue trip ke India, itu kayak konsep sama filosofi gulai sama karinya India itu rada mirip. Kalau menurut gue konsepnya. Iya. Itu yang gue pelajarin. Di Sumatera itu sebenarnya kalau kita mau belajar gulai dan kari itu jangan ke jangan ke Minang, jangan ke Sumatera Barat gitu. Kita ke Aceh. Karena di Aceh dulu ada kerajaan Kola atau Cola abad ke-7. Itu benar-benar kerajaan ibaratnya duta besar India untuk Indonesia. Oke, ada cabangnya di situ lagi. Iya gitu loh. Nah itu dari situlah
kita meniru, wah kerajaan Chola punya budaya kari, meniru gitu loh. Selama sebenarnya tidak bertentangan. Iya berarti itu ya salah satu influence-nya kan. Betul. Gitu. Yang sampai sekarang pun masih terasa banget. Yang kedua, jadi gini, setiap orang yang datang tuh punya 3G. Atau negara yang datang tuh punya 3G. Gold, glory, dan gospel. Ya. Gold, glory, ya. Gold ketika lu berdagang. Iya. Ya. Glory itu ketika lu udah bisa berhubungan. Berhubungan dalam artian gue udah punya cabang nih, gue udah punya channel. Kalau gue mau berdagang di sana gue udah punya koneksi nih. Gitu loh. Yang ketiga tuh gospel, tentang agama. Iya biasa kan mau nyebarin agama kan. Nah gimana caranya nyebarin agama? Kalau gue sebarin pakai bahasa Arab, bahasa India, bahasa Eropa, gak ada Google, ribet, gak ada Bible. Mau gak mau caranya apa? Pakai budaya lu. Wow. Salah satunya makanan? Salah satunya makanan. Gimana coba kalau, ceritain. Gue akan kasih contoh apem. Kue apem. Kue apem ya. Apem itu kalau dari bahasa Sanskrit aja, apam itu artinya tepung beras. Ya. Datang ke Nusantara oleh saudagar-saudagar India dong pastinya. Gitu ya. Kan karena apem itu dari Tamil ya, dari India Selatan ya. Kalau nggak salah. Iya benar. Kan? Gue makan, gue ke restoran India Selatan ada yang mirip apem yang kayak apem-apeman lah, dosa bilangnya ya. Iya, idli dosa kan. Iya. Nah itu tuh diadopsi kan. Artinya gimana caranya nih. Nah itu diadopsi sama orang Nusantara. Ya seperti tadi gue bilang, makanan dari tepung beras ramai di pesisir nih. Orang-orang India pada makan, pada beli, pada berjualan ini kan dosa ini apam ini. Ya, kemudian diadopsi. Apam ini kan savory dish ya. Iya. Beda sama kue apam. Kalau di sini kan jadi dessert. Nah ya udah dessert kan. Nah, kalau di sana savory. Iya kan savory dish. Nah kan artinya apa? Itu diadopsi sama orang Nusantara. Gak bisa jadi main course. Karena mindsetnya orang Indonesia, maksudnya gini bukan mindset ya. Zaman dulu ya memang nasi, ada sebagian daerah gak bisa bentrok budayanya. Apam dengan budaya setempat kayak Papua punya sagu, kayak di Nusantara Jawa punya singkong gitu loh. Gak bisa bentrok ngajar kayak gitu. Akhirnya nirunya kan pelan-pelan. Gitu loh. Nah akhirnya kue apam nih selalu disajikan pada saat orang Hindu di India, upacara-upacaranya mereka. Ditirulah oleh Hindu yang ada di Indonesia gitu loh. Upacara apapun ada apam gitu loh. Nah ketika Islam datang pun ya gak bisa lu pakai Al-Quran, gak bakal paham mereka tentang Al-Quran. Iyalah yang gak tahu. Ya gak tahu, gak bisa bacanya, gak ada gini gimana. Mau gak mau gue pakai kue apam itu sebagai media menyebarkan agama Islam. Apam tuh tepung beras kan. Artinya oleh salah satu penyebar agama diadopsi. Jadi afum itu ada salah satu ayat atau hadis ya. Gitu loh. Yang pakai kata afum artinya memaafkan. Coba itu mindsetnya dijadikan simbol memaafkan. Jadi makanan itu lestari tuh. Dalam artian kalau dari upacara Hindu, bisa masuk nih selama tidak bertentangan dengan bahan-bahannya tidak bertentangan nih dengan agama-agama kita nih. Nah gitu. Wow gila ya. Maksudnya dipakai makanan jadi alat kayak diplomasi buat agama gitu kan. Iya kan. Kalau sekarang kan zamannya kan budaya, memperkenalkan budaya ya akhir-akhirnya juga buat koneksi dagang sih. Sekarang kan tuh bikin Indonesian Gala Dinner di mana gitu zaman sekarang. Kalau dulu kan 3G itu atau Gold Glory Gospel tuh hampir setiap mau Belanda, mau India, mau Tionghoa ya pasti ya seperti itu. Iya karena emang yang paling gampang kali ya. Maksudnya easier tool makanan kayak kalau udah cocok sama budayanya ya mungkin aja bisa makan bareng gitu kan lebih karena conversation. Orang Nusantara itu kalau
dengan bahasa verbal itu susah. Itu tadi nggak ada kamus, nggak ada apa. Harus ada bahasa rupa bentuk. Dan bahasa rupa bentuk yang paling sering dilakukan adalah makan. Makanya simbol-simbolnya berkaitan dengan makanan. Oke. Ya gue baru tahu sih. Ya terus gue ingat lu juga pernah ngirimin gue story tentang apa? Kue dongkal ya, lu inget gak? Iya. Yang kayak kue putu. Terus iya, merah putih. Iya, terus lu ada ceritain tentang agamanya juga kan? Karena ini menggambarkan langit gitu. Iya. Itu ya kayak kue dongkal. Lu kalau mau bicara kue dongkal. Kue dongkal tuh udah langka banget sih ya guys. Kue dongkal tuh basically kayak kue putu kan, tapi gede, bentuknya kayak tumpeng. Kue dongkal tuh sebenarnya makanan sakral. Awuk tuh artinya asap. Iya, nah itu soalnya gue tahu kue dongkal itu aja karena ya di depan rumah gue ada yang jualan di gerobakan kue dongkal. Ini apaan? Gitu. Terus lu upload kayak wah filosofinya ternyata dalam banget gitu kan. Iya, putih merah itu loh hidup lo. Coba ceritakan ke listener kita nih. Jadi awuk itu artinya asap. Ya, asap abu, ada yang bilang abu, ada yang bilang asap yang ada di dapur. Kalau masak. Nah, sebenarnya berkaitannya dongkal itu sama halnya dengan tumpeng. Iya, bentuknya mirip. Iya kan? Itu. Nah, tumpeng itu sendiri artinya tumapaking Gusti Pangeran Tumindak Lempeng. Apa? Coba ulangin. Coba ulangin. Tumapaking Gusti Pangeran Tumindak Lempeng. Oke. Itu tumpeng itu short abbreviation-nya lah ya. Iya kan? Iya, itu zaman ini zaman kapan dulu nih? Tunggu, itu bahasa apa? Itu bahasa apa yang tadi? Itu Jawa kuna. Jawa kuna. Lo gak bisa ngomong Masehi kalau udah itu. Oke, kuno lah ya. Iya. Oke. Jadi berarti tumpeng tuh udah dari zaman itu gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Yang artinya apa tadi? Yang artinya? Shortcutnya jalan menuju ilahi. Oke. Dilambangkan dengan tumpeng itu. Dilambangkan dengan tumpeng dan menuju ke atas. Kenapa? Ya sebenarnya orang zaman dulu, orang Jawa zaman dulu tuh tidak bisa mendeskripsikan siapa pencipta kita. Tapi kita ini ada yang nyiptain. Iya. Ya. Jadi untuk mencapai jalan ke sana itu perlu perlu semacam doa atau perlu apa gitu. Nah, tapi orang Jawa zaman dulu percaya bahwa di bumi ini ada sebuah titik-titik yang bisa dibilang apa ya, mereka tuh percaya bahwa ada kekuatan-kekuatan yang muncul tentang keilahian. Oke. Ya, gitu. Ada higher power lah. Nah, orang Indonesia tuh percaya akan hal itu gitu loh. Lo mau di Manado juga ada ya, kenapa jenazah ditaruh di gunung, lo mau dimanapun ada hal-hal itu. Gitu. Nah, akhirnya dibuatlah sesaji nih. Dibuatlah sesaji untuk menghormati yang tidak terlihat itu. Gitu. Ada di batu. Mereka memfilosofikan yang di atas itu dengan istilah tan keno kinoyongopo. Tidak bisa didefinisikan. Tapi dia itu punya sifat. Sifatnya itu digambarkan dengan kata tu. Artinya seutas tali. Ya. Nah, kenapa di situ dia menaruhnya di pintu? Kalau lo ngeliat sesaji di batu, di pintu, di air terjun, di mata air. Nah, dia naruh sesajinya di situ. Nah, sesaji itulah yang disebut tumpeng. Zaman dulu. Sesaji apa? Apa bedanya sesaji sama tumpeng? Sama. Jalan untuk berdoa artinya. Simpelnya. Iya, persembahan. Iya, persembahan itu apa? Doa kan. Oke. Nah, terus kenapa bisa jadi dari situ bisa jadi? Awalnya itu keranjang bunga. Ya. Keranjang bunga dan ayam. Ayamnya gue disebutnya tukung. Orang Jogja mengenalnya sekarang dengan nama ingkung. Gitu ya. Nah. Tapi ayamnya ini gue kurang tahu. Ayamnya ini dikorbankan atau meninggal atau mati atau ini. Atau diolah gue kurang tahu. Tapi dia mengistilahkan bahwa ayam itu tukung dan keranjang bunga yang bernama tumbu.
Ya. ya. Akar-akaran apa itu tumbuh. Kayak kita sekarang mengenal istilah bumbu. Lalu baca bukunya namanya Atlas Wali Songo Pra-Islam babnya. Maka lu akan terbuka. Itu sejarah bumbu lagi tuh. Jadi itu tentang sejarah pra-Islam. Jadi agama, bahkan di buku itu dia ngebahas, nama pengarangnya kayak Haji Agus Sanyoto. Itu ngebahas jauh sebelum Hindu. Oke. Wow. Jadi yang tadi gue bilang bahwa tumpeng tuh udah ada pada saat itu. Ketupat udah ada pada saat itu. Nah terus bisa jadi tumpeng dari persembahan sampai bisa jadi kayak sekarang kan udah simbol perayaan sekarang kan. Nah setiap agama atau para pendatang ini mengadopsi tadi. Seperti yang tadi kita bilang rata-rata ada yang mengadopsi. Gitu loh. Dan gunung, ini kenapa sih gunung? Kan mereka selalu mengistilahkan yang di atas. Yang di atas, yang di atas. Tapi tidak bisa mendefinisikan. Makanya gunung itu sebenarnya jembatan. Kenapa jembatan? Gue bilang. Jadi kalau lo lihat, menurut para arkeolog tuh gunung kenapa bagi orang Sunda, bahkan nih ya, gue simpelnya bagi orang Sunda, gunung itu parahyang, tempatnya para. Iya, makanya ada istilah gitu parahyangan kan. Kayak dewa, di gunung gitu, banyak kuil-kuil di gunung gitu. Lu gak usah naik gunung, lu search di Google aja gambar gunung, lu bakal tahu kenapa disebut itu tempat kayangan. Karena gunung di Nusantara mayoritas itu melebihi awan. Makanya orang zaman dulu. Oh itu ya maksudnya mereka tinggalnya di sana atas, gitu kan. Iya. Gitu loh. Mereka tinggal di atas, makanya dibentuklah sebuah bentuk bernama tumpeng itu gunung. Wah, gokil. Jadi kalau lu mau berdoa, tumpeng secara simpel aja. Tumpeng itu apa sih Wir? Kalau disebutkan dengan satu kata. Tumpeng itu apa? Doa. Ya syukuran kan dipakai juga sekarang apapun. buat bersyukur. Gitu loh. Lu mau ke siapapun gitu ya. Lu berdoa untuk bini lu pun juga bisa lu tumpengan. Jadi nggak harus ada perayaan apa, enggak. Gitu loh. Jadi maksudnya tumpeng itu doa. Nah, baik lagi ke awuk. Awuk itu juga salah satunya jenisnya tumpeng. Putih merah itu sebenarnya bahwa itu kaitannya dengan hidup lo yang nggak lepas dari kesalahan. Hidup lo tuh makanya paling banyak kalau di kue awuk itu putihnya. Bahwa lo kalau mau ke atas tuh harus banyakin berbuat baiknya. Ketimbang buruknya. Oke. Nah, kalau dari samping bentuk segitiga tuh, udah samping bentuk segitiga, ini bukan segitiga yang ada di kisah-kisah modern Eropa, bukan. Nah, segitiga itu manusia, alam, dan Tuhan itu sinergi. Siapa yang bertuhan tidak boleh merusak alam. Bukan hanya alam di sini. Leluhur, lu harus menghormati leluhur. Gitu tuh. Oke. Oh, sedalam itu ya. Sebenarnya lebih panjang karena nggak cukup satu sesi lo. Kasih. Sebenarnya lebih dalam. Gue bisa ngebahasnya dari yang mau zaman kapan, mau dari zamannya. Orang akan bilang nanti kalau gue bilang tentang Arjuna, tentang Gatot Kaca, nah dibilang, itu sesi berikut lah. Itu sesi berikut. Kayak itu harus sambil begadang itu. Iya, karena kasihan ntar durasinya. Kalau dari zamannya biar nggak kebalik-balik. Kalau waktu zaman kerajaan Islam sama zaman penjajahan Belanda, itu tuh waktunya berdekatan atau enggak sih? Enggak ya? Enggak. Jauh. Oke. Gitu loh. Bisa dibilang sebenarnya gini, ketika abad ketiga itu abad kedua atau ketiga Hindu masuk, itu Buddha sudah ada. Buddha sudah ada, baru Hindu. Ya. Nah itu masih pakai budaya lokal tuh. Islam masuk tadinya abad ke-7 mau pakai makanan atau mau pakai budaya tetap
Islam. Tapi nggak bisa, hanya sebagian kecil lah. Hmm. Baru ketika abad 15 atau 14 ya, 14 menggunakan segala bentuk ornamen-ornamen Jawa, Iya. Oh banyak banget sih. Iya. ornamen-ornamen Nusantara, baru bisa cepet nyebarnya. Begitu. Iya. Makanya iya banyak banget ya kalau Iya. kalau di Jawa ornamen-ornamen. Jadi kayak satu gitu contoh ya. gini, Rey. Ketupat itu tadi gue bilang, Iya. ketupat itu ada Mm-mm. sebelum agama Hindu bahkan di Iya. Tapi Nusantara. Sekarang jadi ikonik Lebaran. Lebaran. Iya. Yes. Ketupat itu artinya laku papat. Penglihatan lo, ucapan lo, pikiran lo, pendengaran lo. Oke, 4 tuh ya, papat. Itu harus sinergi. Gak cuma pikiran sih, kalau pikiran ini maksudnya yang ada dalam hati. Hati lo, jadi ketika lo ngucap, ya itu harus sesuai dengan hati lo. Iya. Ketika lo... Ya jangan sembarangan ngomong, pikirin dulu lah mau ngomong gitu. Simple lagi nih, semuanya ini kalau lo mau ngelakuin harus sinergi. Gitu. Dan dari semuanya ini lu berbuat dosa, berbuat baik. Nah makanya orang Jawa nyebutnya laku papat, kita menyebutnya kupat, disingkat kupat, terus ketupat. Ketupat, iya. Jadi sekarang semua Lebaran ketupat, iya. Ikonnya gitu. Iya, gitu loh. Oh gila. Nah kayak nastar, lu mau ngomong apa lagi? Nastar, ikonik juga. Yes. Lebaran, padahal yang buat misionaris Kristen. Hah? Oke, tunggu. Nastar. Waktu gua traveling ke China and Taiwan, itu nastar, maksudnya budaya nastar di sana kayak kalau di Indonesia kan oke, kalau lu Imlek, kalau enggak lagi bulan Ramadan tuh nastar biasanya kan pada keluar kan. Kalau jarang ada kalau di luar itu kan. Tapi kalau misalnya salah satu apa ya national cake mereka tuh pineapple cake mereka bilangnya kan, kue nanas. Begitu gua makan, ya nastar bentuknya aja kotak gitu kan. Sebenarnya gini guys. Terus lu bilang ini di Kristen. Salah satu tools yang tadi kita... Iya, 3G toolsnya itu. Coba. Jadi gini, nastar tuh maksud gue nggak cuma nastar, grupnya nastar ada Kastengel ya. Iya. Kan itu dipakai juga oleh, sebenarnya kan budaya nastar tuh hampir kayak mooncake ya. Kalau kita ngomongin itu ya, gitu loh. Tapi kan menjadi simbolnya gingerbread pada saat Natal oleh missionaries. Oke. Gitu loh. Gak ngebuat yang gingerbread yang ini karena ketersediaan bahan baku zaman dulu. Kalau gue baca di Bunga Rampai Kolonialisme, tetap yang dipakai itu ya budaya-budaya yang udah ada. Contoh klaper tart. Yes. Bahasa Belandanya kelapa itu kokos kalau nggak salah. Koko apa kokos gitu. Kokoa. Kenapa sih klaper tart jadi kue kelapa? Kan kue kelapa, tart ya kue. Klapernya ya dari kelapa. Sama orang. Oke. Iya again dijadikan salah satu cara buat menyebarkan apapun itu ya. Dan tidak bertentangan dengan maksudnya makanan itu ya kue kelapa, semua orang bisa makan. Ya udah nyebar. Awalnya makanan itu disajikan pada saat upacara keagamaan terus diadopsi, kita makan sehari-hari bisa. Banyak yang seperti itu. Gila lucu ya. Walaupun misalnya dari misionaris akhirnya bisa sekarang benar-benar kayak diasosiasikannya sama ya bulan Ramadan ya kan udah jadi budaya kita sendiri gitu kan. Oh, gini, orang taunya ada ikan kuah kuning. Ya, ikan kuah kuning ya. Iya. Ikan kuah kuning. Nah, ikan kuah kuning ini ada yang bilang ini jejaknya Portugis. Gitu ya. Kaldo apa gue lupa nama makanannya. Nah, ini ketika umat Kristen ini menyatu dengan budaya orang Jawa. Waktu itu Portugis kesingkir oleh Belanda di Maluku. Iya. Singkir lalu hijrah ke Pulau Jawa. Ya, nikah sama orang lokal. Ya. Menyatu dengan budaya yang namanya ater-ater. Apa itu? Berbagi makanan, ngerantang. Ini orang Nusantara tuh nyebutnya ater-ater. Nah, makanannya itu
apa namanya, ya orang yang non muslim pun dapat makanannya kayak kita berbagi makanan gitu ya. Iya, bagi-bagi. Pindangnya ini atau kuah kuningnya ini yang orang-orang Pulau Jawa tuh nyebutnya, orang Betawi itu pada zaman dulu nyebutnya itu pindang serani. Serani itu sebutan kaum Nasrani. Ah, gila. Oke, gue tahu pindang serani. Heeh. Iya. Oke. Gua Serani tahu, itu iya. artinya apa? Sebutan kaum Nasrani. Wow. Ya makanannya ya kuah kuning ya apa gitu kan. Iya. Di Jawa pun bahkan ada yang kuah kuning cuman ditambahin kecap ada. Jadi warna coklat ada. Iya Gitu itu loh. gue tahu pindang serani itu dari dulu chef gue. Heeh. Ya gue taunya pindang yang pakai kecap. Ya kan, terus dia pindang kuning doang. Ini pindang, ini apa pindang serani ya? Gue serani itu sebutan kaum Nasrani. Iya. Iya, kaum Nasrani Kristen. Iya. Iya. Itu loh makanan. Jadi ketika kasarnya gini, ketika lu Natal lu ngasih gue pindang serani, ketika Lebaran gue ngasih lo ketupat. Iya, ya udah Nah, tuker-tukeran aja gitu kan. Wah, gila. Luar biasa ya. Tuh diplomasinya itu zaman dulu udah seperti itu. Ya dan dipakai, diadopsi sampai jadi sekarang gitu kan. Iya. Wow. Lu belajar begini dari mana sih? Ya sebenarnya cari buku masak itu nggak buku masak sejarah tuh yang pernah gue kasih ke lo. Gue buku masak gue tuh mungkin cuman 2 lah. Lu gak tertarik bikin buku gitu ya? Eventually buku tentang apapun yang lu pelajarin gitu? Belum, karena masih in progress. Tiap apapun gue bisa memperbarui sejarah gue. Bahkan gue bisa membantah sejarah gue yang lama. Maksudnya gimana tuh? Oh jadi lu pelajarin lagi gitu. Jadi waktu lu pelajarin, oh ternyata yang dulu gue pelajarin salah gitu. Iya, kayak dulu gue awal-awal mempelajari tentang tumpeng, gue percaya Hindu. Zaman Hindu. Ternyata gue buka satu buah buku dan gue telusuri buku itu jejaknya. Ternyata sejarahnya tumpeng salah gue. Ternyata ada jauh sebelum. Ya nggak apa-apa kalau salah kan bikin buku kedua. Nah gitu loh maksud gue apa ya gimana ya. Jadi kayak buku tuh sejarah tuh ya emang sejarah tuh kan harus terus diperbarui agar ini gitu loh. Wow. Terus lagi zaman PPKM gini gimana lu tetap memperdalam itu lu kan gak ngiter dong. Biasa kan lu ngiter. Gitu loh. Cuman kan susah banget lu mau ngiter-ngiter. Sekarang ketat ya. Sekarang gue lebih banyak baca buku sih. Baca buku apapun itu gue review ulang buku-bukunya. Oke. Gitu. Review ulang. Baca-baca mungkin sedikit aneh. Baca-baca kitab suci. Iya. Baca-baca kitab suci. Ada salah satu kitab suci Hindu. Bukan kitab suci ya. Mungkin salah satu bukunya agama Hindu. Namanya Bhagavad Gita. Oke. Bhagavad Gita atau Bhagavad Gita gue lupa. Di buku itu udah menjelaskan tentang konsep healthy food. Wow. Ini beneran ada, lupa gue ada tamasik, rajasika, sama satu lagi apa? Ada makanan panas, makanan yang kita hewan seperti itu dibilang makanan panas. Itu loh. Ada lagi makanan sehat tuh, ya lo semuanya tumbuhan, akar-akaran gitu. Oke, hold that thought bentar guys, kita break dulu sebentar ya. Oke guys, sorry tadi gua toilet break sebentar, kebanyakan minum air putih. Lanjut, Queer. Yoi. Tadi kan lagi ngomongin apa? Kitab Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Apa tuh tadi tuh? Lanjut. Bhagavad Gita nih kitab Hindu. Kitab Hindu ya gitu. Kitab Hindu. Nah, di sini tuh kalau kita ngomongin makanan sehat, pada saat zaman Hindu Buddha atau zaman Hindu pun di Nusantara sudah ada konsep itu. Jadi ada namanya Rajasik, Satvik, Tamasika. Ada 3 grup gitu ya. Ada makanan yang panas. Makanan panas tuh makanan yang lo harus mengorbankan sesuatu. Makhluk hidup. Dalam artian hewan. Daging. Ya. Betul, daging. Ada makanan yang, gue lupa ya kategorinya yang mana.
ada makanan yang tengah tuh artinya lu dari hewan atau dari protein hewani tapi tidak mengorbankan kayak susu Oke. gitu. Telur. Betul, telur tapi tidak mengorbankan kan. Iya, mentega. Nah, Iya. yang ketiga ini adalah bukan makanan putih ya, makanan adem, makanan sehat, kacang-kacangan. Plant based bilangnya kan sih. Iya. Plant based gitu loh. Konsep ini tuh sudah ada. Oke. Gitu loh. Kalau mau jauh lagi ditarik sebelum Hindu, orang Sunda punya orang Sunda punya tradisi dengan lalapan. Lalapan. Kurang healthy food apa loh lalapan? Apa yang di itu? Sama sambal doang. Sama sambal. Udah. Paling kalau sekarang berkembangnya dengan tempe, tahu, ya kan? Iya. Nah, tempe kan sekarang udah jadi bisa dibilang simbol kayak superfood nih. Gitu. Tempe kan yang maksudnya asli Indonesia. Betul. Tapi di dunia sekarang udah khususnya yang mau healthy lifestyle, yang plant based, healthier lifestyle lah. Betul. Itu kan menjadikan tempe jadi apapun nih. Gue juga baru nonton di YouTube ada chef yang dia khusus kayak tempe chef gitu loh. Dia bikin tempe sendiri, dia bikin kari tempe kayak, dia bikin apa semua dari tempe gitu kan. Nah, sejarah tempe sendiri di Indonesia itu gimana? Kata tempe itu diadopsi dari kue, namanya kue tumpi. Kue tumpi itu putih. Kue tumpi? Apa nih kue tumpi nih? Kue tumpi? Ya apa ya? Lu ngomong kayak gue udah tahu kue tumpi. Yang gue gak tahu apa kue tumpi. Kue tumpi itu kue dari tepung beras. Ya, dari tepung beras. Mirip kayak Nagasari lah. Yang tengahnya ada pisangnya mirip gitu. Nah, tempe ini kalau kajian gue secara empiris ya, diciptakan secara tidak sengaja. Terjadi ketika lu menyimpan orang-orang Tionghoa menyimpan kedelai. Kedelainya bukan kedelai putih ya, kedelai hitam ya, malika ya. Karena kata kedelai itu dari bahasa Sanskrit artinya ya kacang-kacangan hitam tuh, kedelai. Iya, waktu podcast kita sebelumnya gue ingat ngomong dal. Ya, iya betul kan. Lentils. Dimana itu kalau makanan India itu ya udah makanan sehari-hari aja ada dal. Iya. Gitu kan, direbus atau diapain gitu. Nah dari situ. Disimpan. Lalu terurailah bakteri-bakteri. Atau bakterinya itu. Ragi tempenya. Betul, gitu ragi tempenya, ragi kacangnya itu. Jadi preservationnya tuh bukan disengaja kita mau buat tempe awalnya kan gitu. Karena dalam jejaknya orang Tionghoa tidak ada tradisi tempe. Tahu mereka ada. Nah, ampas-ampasnya tahu itu. Iya, kedelainya tuh. Kedelainya, ampas-ampas kacangnya itu yang kemudian yang terjadi secara tidak sengaja berjamur gitu menjadi sebuah tempe. Iya gitu sih. Loh. Dulu waktu gue lagi kerja di Denmark, itu kan di Denmark kan makanannya terkenal tentang fermentasi, tentang pickling, preservasi gitu kan. Itu mau bikin raginya aja tuh kayak setengah mati. Kayak kan ragi itu bisa diaplikasikan di yang lain kan. Kalau di kacang kedelai misalnya jadi tempe, di kacang almond apa itu kan sebenarnya bisa gitu. Tapi mau bikin raginya tuh setengah mati kan. Betul. Terus begitu gue research kan gue nanya-nanya, oh iya ini kita mau bikin ragi ini. Gue bilang kayak, ini kalau di negara gue lu tinggal beli di pasar bro. Gue bilang gak ada harganya. Jadi kan kalau zaman dulu kan terjadinya semua itu tidak. Secara aksiden gitu loh. Iya secara aksiden gitu loh. Kayak kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur punya tempe. Kayak kalau di Jawa Barat mereka punya oncom zaman dulu. Itu pun terjadinya tidak. Oh gue mau niat buat oncom. Enggak. Ini barang yang sudah tidak bagus tapi masih bisa. Jadi kalau di Indonesia tempe itu dari daerah mana asalnya waktu awal-awal berdasarkan research lo? Menurut gue sih daerah pesisir. Karena yang paling sering berinteraksi. Karena kita lihat dari bahan bakunya ya. Bahan bakunya itu bukan bahan baku lokal. Iya. Gitu loh, bahan bakunya itu bahan baku import.
Iya betul. Pada zaman itu ya. Sampai Maksudnya, sekarang. maksud gue yang kedelai hitamnya itu loh, Rey. Oh iya. Kedelai hitamnya itu kan kalau mau harus lokal, harus masyarakat lokal, paling yang kasta kerajaan yang bisa memakan tempe. Gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Iya. Gitu loh, hanya yang di pesisir gitu loh, terjadi tidak sengaja. Gitu loh. Jadi kurang pastinya di mana, gue kurang pasti gitu loh, letaknya di mana. Gitu. Karena tapi gerbang-gerbang utamanya tuh zaman dulu tuh ada di Banten, Batavia atau Jakarta, Semarang, terus sama di Surabaya. Gerbang-gerbangnya, gatesnya ya kalau di Jawa ya. Nah, menurut lu, ini rada unik ya kalau menurut gue ya. Kan dari dulu kan kita pengen dong makanan Indonesia terkenal mendunia gitu kan. Dibandinginnya selalu sama kalau Asia makanan Jepang, kalau enggak makanan Thailand yang udah bisa mendunia. Nah sekarang kan tempe udah mendunia. Ya kan, kok makanan Indonya nggak keangkat ya? Menurut lu kenapa, Wir? Bener nggak? Tempe udah mendunia loh, di mana-mana tempe. Tapi makanan Indonya begitu-begitu aja. Nggak ada. Menurut gue, ini kita podcast pertama kita pernah ngebahas nih. Makanan Indonesia tuh pasti dikenal, pasti terkenal gitu loh. Permasalahannya kita kenal nggak? Gitu loh. Masakan Indonesia tuh pasti akan maju, pasti akan berkenal, pasti. Cuman kitanya dulu, gitu loh. Kenapa kita hanya mencantumkan rendang, nasi goreng dalam top 40-nya CNN, gitu loh. Padahal kalau mau dieksplor Indonesia, gila bisa dari Sabang sampai Merauke. Gitu apa loh. Karena itu? Apakah terlalu luas banyak itunya? Iya. Karena kan nggak, lu kayak makanan Padang sama lu makanan Bali dah. Itu udah kayak makanan dua negara berbeda kalau lu lihat secara kasat mata doang kan. Gitu. Karena gimana ya? Waktu gua kerja di Belanda, gitu ya. Waktu gua kerja di Belanda dan ketika gue ke Italia, ketika gue ke Prancis, trip gitu ke Jerman, ya rasanya mirip. Tapi kalau Indonesia, satu negara aja yang di Aceh, sama di nggak usah sampai Merauke, Jawa aja beda. Iya. Makanya kita ada istilah rendang Jawa, ada istilah ini rendang Sumatera, rendang Jawa, rendang Minang, gitu. Jadi kayak. Nah, lu kan udah sering ngiter-ngiter Indonesia nih. Daerah mana yang menurut lu harapkan makanannya bisa lebih dikenal secara mainstream? Gak ada sih, kalau gue pribadi ya. Gue pengennya semua. Oke. Karena apa ya? Gila men, kita ini kaya loh. Cuma kita gak sadar. Caranya gimana? Iya. Kenapa kita harus asik? Gue pernah bilang, kenapa orang Jogja harus asik sih dengan makanan Jakarta? Kenapa orang Jogja harus asik sih dengan makanan Surabaya? Kenapa orang Jogja nggak bisa asik dengan makanan Jogja sendiri? Gitu. Lo memodifikasi boleh, tapi jangan menghilangkan benang merahnya, kan intinya itu. Oke. Tapi kan enggak yang jadi masalah. Kalau gue pakai makanan Jogja, ntar dibilang, inilah makanan Jogja nggak bisa dibuat untuk fusion lah, nggak bisa dibuat untuk modern lah, nggak bisa dibuat. Iya, itu penolakan itu ya, gue sebagai chef kayak sebel banget sih. Oke, gue coba memodernkan gitu kan. Terus kayak ini mah bukan makanan kita, gitu kan. Sebenarnya gue ngelihat salah satu videonya Rene Redzepi ya, ketika dia buat main di Meksiko ya kalau nggak salah itu dia buat ya. Lo lihat cara platingnya, cara penyajiannya gimana? Cuman gitu aja kan. Iya. Gitu loh. Bahkan ketika yang dia buat yang di Denmark pun ya kan gitu doang. Gak ada, ngapain kita pusing mikirin plating. Iya. Gitu. Yang harus dipahami adalah, gila men, lo tuh orang Indonesia, masa lo gak sadar sih lo punya ini. Gitu loh. Tapi jelek kayak kita, kalau udah diklaim, kalau udah di ini baru. Kita tuh sebenarnya nggak sadar apa yang kita punya, apa yang kita punya, itu aja permasalahannya. Ini kayak waktu ada yang kasus lagu Rasa Sayang tuh. Iya. Dan ya yang kan? kedua, baru tuh semuanya kan, wah itu lagu kita apa? Tapi ya lu ngapain sebelum ini gitu? Iya. Akhirnya dia sampai dipakai sampai negara lain. Betul. Gitu. Baru.
Gitu kan? Gua punya pedoman gini, satu contoh video lo tentang nasi goreng. Hmm. Nasi goreng itu Yang juga, ini video masak gue yang kemarin. iya. Baru aja gue salah satu media ya Heeh. mewawancarai gue. Dia pengen makanan tentang makanan yang asli Nusantara. Gue bilang, apakah nasi goreng bisa disebut? Iya, gue bilang nasi goreng, tapi kan ada budaya Tionghoa. Hmm. Lo mau bicara masakan Tionghoa, di Tionghoa nggak ada nasi goreng, adanya fried rice. Iya, caufan. Caufan. Dan caufan itu bukan nasi goreng. Lu cuma nasi digoreng. Cuman lo lihat nasi goreng bener-bener ada budaya mana. Gue bilang ada bawang merah, ada bawang putih. Ada belum lagi kalau setiap daerah ada nasi goreng Minang, ada nasi goreng ini, rawon. Lu temuin di Iya di seluruh Tionghoa. Indo ada. Iya. Di Tionghoa. Di Cina lu gak bakal nemu. Ya nasi gorengnya ya standar aja, lu mau dari Cina sampai lu ke Vatikan. Iya nasi goreng begitu, tergantung bedanya isinya dagingnya aja kan. Iya. Tapi bumbunya ya udah bawang putih paling. Iya gitu loh. Lu ke Chinese restoran dimanapun ya that's it gitu loh. Cuma kalau Indonesia nasi goreng, lu ngomong nasi goreng, lu mau nasi goreng yang mana? Yes. Gitu loh. Bahkan nasi goreng pun bagi adat Sunda itu punya berkah. Nasi goreng, nasi bakar itu punya berkah bagi adat Sunda. Apa tuh artinya? Orang Sunda tuh dilarang yang namanya membuang barokah atau rezeki. Jadi ketika ada nasi sisa. Iya kan gak boleh buang nasi tuh. Ya ada nasi sisa. Kalau orang Sunda tuh kenapa sih? Karena beras itu identik sama Dewi Sri. Dewi Sri itu simbol kesuburan, simbol keberkahan bagi adat Sunda. Panen gitu ya. Ibu masyarakat agraris. Nah, ketika lu dapat nasi, panen itu kan berkah. Jadi ketika lu masak hari ini masih ada sisa, besok bisa diolah lagi. Yes, jadi itu loh, makanya kenapa Sunda punya adat namanya punya makanan tradisi nasi bakar. Nasi timbel yang dibungkus. Semuanya pakai nasi kemarin. Iya, nasi goreng. Jadi sebenarnya filosofinya itu ya zero waste itu udah ada gitu loh. Bahkan kalau sebelum orang Cina datang ke Nusantara tuh sebenarnya kita punya kasarnya sebelum orang Cina memperkenalkan nasi goreng pun kita sudah ada budaya itu. Gitu loh. Wow. Selalu menarik kalau sama Wira. Nah, selain nasi goreng, makanan yang ada di seluruh Nusantara kan juga of course sambal. Ya kan? Terus lu juga kemarin ngirimin artikel gua tentang sambal tuh. Coba ceritakan bro ke listener kita. Jadi sambal ini ternyata salah satu, kalau gue bilang artefak ya. Artefak. Iya, ini peninggalan sejarah kan, artefak itu peninggalan sejarah dari zaman dulu ya. Jadi jauh sebelum kita mengenal cabai pun unsur pedas itu kan yang dicari itu unsur kehangatan ya. Unsur kehangatan zaman dulu ya, unsur kehangatan. Karena kayak ada suatu kenikmatan ya. Ketika lu makan ada rasa yang lengkap. Jadi pedas ini sampai sekarang tuh gak, masih menjadi penelitian para ahli gizi, terus sejarawan ya. Pedas ini masuk rasa apa enggak? Oke. Karena pedas sudah menjadi budaya nih. Iya bukan rasa sebenarnya. Pedas kan kayak, ya rasa kan asin, pahit, manis, asam. Ya nah kan? Ini kan gurih atau pedas ini kenikmatan ya. Kenikmatan. Kan ada baru bilang umami, gurih. Iya. Ya pedas ya. Iya kan, sama, pedas juga. Nah pedas ini kan ternyata ada unsur penambah. Makanya sambal itu kan sebenarnya genuine local sauce. Gitu disebutnya local sauce. Zaman dulu sambal kacang, bahkan sebelum kita mengenal istilah sambal, itu sudah ada yang kayak testis, sambal dari prasasti, lupa gue prasastinya. Itu sudah ada sambal testis, bahkan pecel pun sambal testis. What? Jadi
sambal namanya kuluban testis. Kuluban tuh lalapan, testis itu sejenis sambal. Oke. Itu di prasasti tertulis seperti itu. Hmm. Ya, para antropolog mendefinisikan kata testisnya ini sebagai sambal. Okay. Gitu loh. Salah satu ininya ada buku namanya Zoetmulder, bahasa Jawa kuna. Di situ dia definisikan testis itu sebagai sambal. Oke. Nah, artinya sejenis sambal itu sudah ada sebelum kita mengenal istilah sambal. Sama halnya seperti kita sudah punya kue sebelum ada istilah kue. Iya, betul. Ngerti. Gitu loh. Jadi sudah ada jenis seperti itu. Gitu. Jadi kayak kata sambal ini besar kemungkinan itu diadopsi dari bahasa India. India punya makanan yang namanya sambar. Cocolan. Iya. Cocolan untuk idli atau dosa. Iya, banyak. Banyak jenisnya juga tuh dia tuh. Coba lo perhatiin teksturnya. Mirip iya. Bedanya kayak dia ada yang hijau, ada yang dari santan. Betul. Yang putih gitu kan. Ya biasa dosa itu kan ya gue sih waktu makan pertama seperti yang tadi awal-awal bilang kan kalau orang Indo lihat kayak begitu kayak kue apem gitu kan maunya manis kan. Betul. Begitu gue gigit aku asin gurih begini sih. Kayak, iya dicocol kayak itu sambalnya itu. Iya sambar bener-bener. Iya nah gini ketika gue kasih simpelnya aja ya. Ketika Portugis datang dia bawa budaya yang kita mengiranya itu entah kita mengira itu sambal atau bukan. Kita mengenal di dunia chef itu mengenal dengan istilah salsa. Sama konsepnya cocolan. Portugis mengenalkan salsa, dia ngebuat salsa, entah tomato atau apa, dia pakai jalapeno, dia pakai itu. Kita adopsi jadi dabu-dabu. Iya, dabu-dabu ya kan itu literally it's a salsa gitu kan. Iya kan, nah, jadi kita mengenal istilah sambal itu maksudnya itu ada adopsinya, gitu, ada adopsinya. Kalau dibilang sambal tuh asli produk Indonesia, iya. Cuman kata sambalnya ini gue kurang begitu yakin bahwa itu asli Indonesia. Kalau begitu apa dong yang benar-benar asli Indonesia? Ada gak sih kalau misalnya kita dengan banyaknya influence dari luar, bukan di Indo doang kan, tapi di negara juga gitu kan. Tapi kalau di luar lain juga begitu kan, influence dari negara-negara manapun gitu, dari luar, dari tadi aktifnya perdagangan segala macam. Kalau yang benar-benar asli Indo itu ada gak sih? Berdasarkan research lu? Tanpa ada asimilasi gitu. Iya. Itu tadi gue bilang ketupat. Ketupat itu ya? Okay. Awuk. Dodongkalan. Ada. Terus ingkung. Itu ayam yang lu kasih resepnya ke gue bukan sih? Betul. Iya, yang ayam putih itu kan. Ya. Itu kan artinya ingkung tuh dalam sebenarnya sih. Iya, jadi guys, gue cerita dikit. Gue waktu itu lagi mau collab masak sama Lokavor waktu itu. Terus bilang kayak gue harus bikin makanan Indonesia, ya kan. Terus ya udah nih, gue minta resep ke Wir, minta resep dong Wir. Yang apa ya, gue diundang gini. Dia ngirim resep, bukan resep doang, tapi pakai sejarahnya dan artinya. Gila, gue mau nyeritainnya gimana kalau gue ceritain ntar salah. Nah makanannya itu, akhirnya gue gak jadi masak. Gue jadi bikin gulai ikan. Soalnya takut ceritanya itu, takut salah. Apa? Ayam ingkung. Ingkung itu artinya manekung. Manekung itu artinya berzikir, berdoa ke dalam hati. Jadi bukan berdoa yang, ya Tuhan, bukan yang seperti itu. Tapi yang ada... Ya dalam ucapan dalam hati. Ucapan dalam hati. Artinya manekung, kembali ke diri sendiri. Oke. Makanya ayamnya dibentuk seperti itu. Oke. Itu ingkung tuh artinya itu. Berdoa ke Nah itu dari daerah mana? Jawa Tengah. Gitu, Jawa Tengah. Jadi ayam utuh. Sebenarnya opor. Tapi utuh. Simpelnya seperti itu. Iya. Tapi zaman dulu masih di dalam buku Atlas Wali Songo tuh udah ada ayam tukung. Artinya ayam itu, tapi dalam buku itu tidak dijelaskan bahwa ayam itu dikorbankan atau tidak. Maksud gue kalau dikorbankan ya
entah disembelih atau diolah. Tapi kata-kata tukungnya itu sama artinya menekung atau kembali berdoa ke dalam diri sendiri. Gitu. Jadi diadopsilah. Pertama datang dari tukung, ya, ada makanan Timur Tengah. Gue masih belum pasti Timur Tengah atau India. Namanya korma. India. Chicken korma namanya. India chicken korma, enak banget. Yoi. Iya, itu Suka kan diadopsi. banget tuh. Diadopsi, hadir di pesisir, di jenis masakan yang sama, ya kan? Gitu. Kita mengenalnya dengan kenapa kita mengenalnya opor itu gulai putih ya karena itu kan. Oke. Gulai putih diadopsi oleh orang Indonesia, artinya memaafkan. Karena salah satu ajaran orang Jawa tuh apura ingapuro, maaf dan memaafkan. Kayak kita kenal sekarang dengan istilah opor. Kenapa opor dipadankan dengan ketupat? Karena Ketupat tadi itu. lu meminta maaf atas pikiran lu, atas hati lu, atas ucapan lu. Itulah kenapa opor dipadankan pada saat Lebaran. Ketika lu udah memaafkan, ya lu udah meleburkan dosa-dosa. Kan kata Lebaran kan dari leburan, menurut Sunan Kalijaga. Luar biasa. Luar biasa loh. Ini selalu setiap ngobrol sama Wira tuh kayak kita ngobrol apa Wir? Udah ntar aja. Ternyata ngobrolin filosofi di balik makanan kali ini. Iya kan? Wow. Kenapa sekarang dalam lu selalu ngeliat kan tadi lu tanya makanan yang dari zaman sebelum ada influencer apa kita lihat ketupat aja. Ketupat itu udah ada dari zamannya Hindu Buddha. Mau apa lagi? Bubur suro. Tapi bubur suro tuh pendatang. Apa ini bubur suro ini? Bubur suro tuh bertepatan dengan 10 Muharram. Itu dari rata-rata di Sumatera sama orang Jawa itu memasak bubur. Dan itu umurnya atau lahirnya pada saat Nabi Nuh, Bahtera Nabi Nuh diombang-ambing. Hah? Jadi ada bubur yang lahir waktu zaman Nabi Nuh diombang-ambing. Nabi Nuh diombang-ambing kan itu pada kayak mau kiamat kan? Ya kan? Pada kayak mau kiamat. Dalam kisahnya orang-orang Turki, yaitu bubur Asyur ya. Di Turki itu ada namanya bubur Asyur ya. Atau puding Noah. Noah puding, iya. Ya. Itulah makanan yang dibuat Nabi Nuh dalam bahteranya beliau, bahtera kapalnya beliau. Dia mengumpulkan bahan-bahan sisa yang bisa dikonsumsi. Oke, ya make sense. Biasa kalau udah begitu gampang sisa-sisaan jadiin bubur aja gitu kan. Dan orang Timur Tengah mengadopsinya atau mengolahnya itu menjadi namanya bubur Asyur. Lalu datanglah ke Indonesia pada saat menyebarkan itu. Nah terus bubur suro gimana? Ya itu Asyur, Asyura. Asyur, Asyuro, Suro. Apa isinya bubur suro? Tergantung daerah. Ada yang beras dan kacang-kacangan, ada yang pakai lamb broth, ada yang pakai chicken broth, beda-beda. Nah terus bubur suro ini dikonsumsi pada sekarang? Pada saat satu suro. Satu suro. Hari ke-10 tahun baru Islam. Oke, bentar lagi. Iya. Gitu. Dikonsumsi pada saat itu. Oke. Gitu. Bagaimana strategi lu? Ya selain lewat Instagram lu ya, yang selalu sharing dan isinya gokil-gokil. Kalian gua suggest visit Instagramnya Wira di Wira Hardiansyah 2.0. Ada strategi apa lagi untuk supaya at least menyebarluaskan pengetahuan ini, bro? Gue kadang jadi orang yang egois ya. Dalam artian gini, gue tuh egois. Gue tuh nggak bisa berbagi sama lu kalau gue sendiri masih. Gue nggak mau ngasih cek kosong. Gue ngasih lo ilmu tapi gue sendiri nggak ada ilmunya. Tapi kalau gue udah dapet, gue ilmu apapun pasti gue sharing di IG. Iya, dengan lu matiin komen aja gue rada nggak setuju sebenarnya. Sebenarnya gini.
Kenapa gue matiin komen? Karena banyak sekarang nih orang susah untuk sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Sekarang tuh udah menurut gue ya Pancasila sila kelima itu ya cuman ada di ucapan aja tapi nggak pernah dilakuin. Kenapa? Ya Keadilan contoh, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. adil nggak kalau sekarang dalam artian gini, adil nggak kalau dalam hal kuliner ya, kenapa yang kita jadi orang Indonesia terlalu terpaku sama rendang, terlalu terpaku sama ini. Kenapa kita nggak berani majuin ulat sagu? Daerah yang lain gimana maksud Iya. lo gitu? Nggak adil buat daerah yang lain. Iya, ulat sagu. Oh pasti stigma yang di masyarakat. Kenapa kita nggak pakai makanan tradisi yang walang keke, belalang atau jangkrik, yang merupakan makanan salah satu daerah Jawa Timur. Pasti kan, jangkrik, ulat sagu. Mungkin ulat sagu masih familiar ya. Gue penasaran banget sih itu rasanya kayak gimana. Cuman kan bagi sebagian orang jangkrik, bagi sebagian orang itu juga cemilan. Kita nggak bisa gitu loh. Nah, yang kedua, kalau sedikit ini ya kadang kita nggak bisa menerima agama kepercayaan orang lain. Yang menurut gua, kenapa kita nggak, kalau memang bahan tradisionalnya itu dari babi, kenapa nggak kita bisa promoin? Nah, iya ya. Ya. Itu tadi gue bilang, iya, sila kelimanya kemana? Iya. Gitu loh. Kenapa kita hanya gua Islam? Kenapa kita nggak juga promoin kayak di Bali? Gila, mana ada nasi campur babi guling yang sepi? Iya, yang nggak enak. Iya, dalam artian yang sepi aja yang mana nggak ada. Kecuali zaman sekarang PPKM ya. Zaman dulu yang gila, buset dah lu nyari nasi babi panggang itu kan bisa jadi daya tarik. Iya. Tapi tidak pernah karena mengandung babi. Nah itu, ada nggak sila kelimanya kayak gitu tuh? Nggak adil ada. nggak? Gue baru-baru ini ada interview. Gue jadi elu lah, gitu. Gue di interview soal makan Indonesia gitu. Terus ya udah dong, kayak paling memorable trip lu kemana ya? Gue bilang gue di Bali, gue belajar babi guling. Gue bilang kayak dia semalaman dia guling babinya sambil ada yang disiram air kelapa gitu kan. That's so interesting kan. Ya tapi diminta kalau bisa yang jangan yang ada babinya, ada gak cerita lain? That's it. Oke. Ya ini yang lo omongin bener. Gitu. Itulah kenapa gue matiin komen. Karena satu, Indonesia tuh susah untuk Pancasila sila kelima. Ini kuliner ya, gue ngomongin kuliner susah. Kuliner, ya. Gitu. Oh ini ada wine-nya. Wah ini ada ininya. Gitu loh. Jadi itu yang jadi harus didasari dulu kita gitu loh. Kita nggak kenal, kalau dibilang, makanya gue selalu ngomong, kalau dibilang lawar itu haram, gue nggak setuju. Ya. Gue pernah presentasi makanan Islam dan makanan non Islam itu di UIN. UIN, Universitas Islam Negeri di Lebak Bulus tuh. Gue pernah presentasi. Islam menggunakan makanan sebagai jalur penyebaran agama. Iya, yang tadi kita omongin tadi. Gitu loh. Dan menurut gue, lo bisa ngebuat apa aja. Lo seorang chef, lo berkreasi, lo tahu mana sih yang haramnya? Oh, babi. Nah, bisa kan lo berkreasi dengan ayam, tapi lo tetap lawar. Iya. Dulu itu di restoran gue begitu. Nah, itu loh maksud gue. Jadi kalau lo mau ngomong otentik, ya nggak bisa dibilang otentik. Iya. Gitu loh. Lo kalau mau ngomong saksang, ya lo harus ngomongnya darah babi. Sebagai thickening agentnya. Gitu loh. Lo ke Minahasa di sana. Kalau lo mau yang otentik, wah lo
mungkin bingung. Ada RW, ada paniki, gitu. Jadi sebenarnya adil nggak? Karena itu udah jadi budaya mereka. Iya. Gitu loh, maksudnya ya itu tadi kalau ngomongin. Iya, tapi dengan lu nyalain komen, kalau gue liatnya, simpelnya nih, gue liatnya kalau nyalain komen itu jadi bisa jadi forum diskusi sendiri tuh komen lu, ngerti gak? Karena tujuan awal gue gini loh, gue tuh cuman mau nunjukin. Jadi orang bisa nanya juga kan di komen kan? Iya, banyak sih yang DM gue, banyak yang DM gue tuh sampai sempet maaf ya kalau nggak pernah balas DM, banyak banget. Jadi sesimpel, maksud gue, yuk gali rame-rame masakan Indonesia, jangan hanya terpaku sama gue. Kenapa sih? Karena dulu gue hidupin komen isinya cuman gimana ya, bang sejarahnya ini apa, chef sejarahnya ini apa, chef sejarahnya ini apa. Maksud gue, yuk gali bareng-bareng, Indonesia tuh kaya. Gitu loh, Indonesia tuh kaya. Kalau bukan kita ya siapa lagi gitu loh. Yoi. Gitu, Indonesia tuh kaya, makanya kenapa gue matiin komen. Maksud gue tujuannya itu bukan para haters, gitu. Ngajarin bahwa yang pertama lu nggak usah dengerin omongan lain, sengaja, gitu ya. Gue ngelakuin ini sendiri, gue ngelakuin. Maksudnya sendiri tuh, udah ini persepsi gue tentang sejarah ini. Iya, in your point of view, berarti kan. Gitu loh. Bahwa yang kedua, yuk gali bareng-bareng. Gitu loh, gali bareng-bareng, gak usah jauh-jauh, lu gak usah belajar sejarah, dari sekitar lu aja ya udah. Gitu loh, dalam artian udah sekitar lu aja. Gitu. Dan ya komennya dari zaman dulu sampai IG gue yang sekarang ini ya cuma nanya sejarah simpel. Sedangkan sejarah simpel tuh gimana dong? Komen gak bisa dibahas sejarah simpel. Iya. Gitu. Gue pasti kalau kayak nge-DM coba deh baca buku ini. Ya lu belajar sendiri habis itu. Gue gak mau, karena kalau gue kasih benang merahnya doang, ntar lu akan bingung. Coba lu baca buku ini, coba lu baca buku ini, coba lu baca buku ini. Gue pasti kalau orang nanya sejarah, mau nanya sejarah ini, coba baca buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Dah. Mantap. Wir, thank you banget lu udah sediain waktu. Pasti. As usual, my mind is blown. Of course, kita pasti belajar banyak banget dari Wira. Please follow dia di Wira Hardiansyah 2.0. Oke? Dan visit juga warungnya. Warung lu jualan dulu di mana? Ada sekarang mendingan di Bekasi, di Irigasi, Mindobae. Yang kedua ada warung kakak gue sih. Di mana tuh? Di Bintaro. Namanya Sego Besek dan Cindy Kitchen. Dan dia itu kakak dan guru sejarah gue. Guru, lebih gila lagi dari lu berarti. Namanya itu Cindy. Ya. Sis modern. Ya. Tapi kalau dia udah ngomong ya masalah sejarah, gue berasa ini gue di dunia mana ini? Oh gitu. Ajak dong kemari dong. Kemarin nyari tamu mau bertiga bukannya doi. Iya lupa gue. Dia itu wah, lo bakal bisa ngomongin tentang yang tadi. Gue mungkin hanya sedikit gambaran tentang bagaimana Arjuna, Gatot Kaca. Dia itu bisa lebih dalam lagi. Lebih dalam ngejelasin kenapa sih si Atlantis sama Lemurian ini berantem. ini teaser buat next episode kita kapan-kapan. Namanya Cindy Kartika. Dia punya catering namanya Cindy Kitchen sama Sego Besek. Dan itu wah GoFoodnya atau online-nya gila dah. Oke, langsung dicek aja dan dipesan. Thank you banget ya Wir ya. Semoga sukses proyek-proyek lu. Gue tahu nih lagi Agustusan lagi ramai banget nih pasti. Ngomongin tentang makanan Indo. Makanan Indo deh. Hopefully kita semua bisa belajar lebih banyak dari podcast ini dan juga mulai belajar sendiri. Baca-baca di internet atau di buku banyak banget. Mau tahu bukunya apa yang harus dibaca langsung aja DM Wira, jangan DM gua. Dari kita podcast banyak yang nanya gua. Bukunya jadi apa? Gitu DM aja, jangan nanya gua aja nanya dia. Oke guys. Ini tapi gue sih punya pesan. Ini to be continue, bukan the end.
Episode ini itu bukan, kan udah 1, 2, this is not the end. Oh ya iyalah. To be continue. Udah pasti. Kadang tuh gue mau nanya yang dalam banget takut begadang nanti jadinya. Kacau. Oke, thank you banget Wir sekali lagi. Guys, thank you banget udah dengerin dan nonton podcast kita kali ini. Podcast pertama nih setelah PPKM akhirnya. Oke, so don't forget yang belum subscribe di Regency Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Follow Wira Hardiansyah di Wira Hardiansyah 2.0 untuk konten-konten gastronomi Indonesia. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye.